Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat personal website di WordPress. Kita langsung saja, pastikan teman-teman sudah masuk ke dashboard WordPress-nya ya. Untuk setting awalnya, ini kita dismiss dulu ya, biar lebih minimalis ya. Oke, kemudian masuk ke post. Di sini kita delete juga hello world-nya. Oke, trash. Kita masuk ke trash. Kita empty. Kita kosongkan ya trash-nya. Nah, kemudian masuk ke page. Ya, ini sampel page-nya kita hapus. Ya, masuk ke trash. Kita empty ya. Kemudian langsung ke setting general. Nah, di sini site name site title-nya ya bebas ya, teman-teman tentukan. Di sini saya pakai default saja sebagai contoh. Nah, kemudian time zone-nya kita ubah ke, nah kalau saya kan ada di Jakarta, Indonesia ya. Indonesia berarti Jakarta Indonesia plus 7. Kemudian date formatnya, nah ini biasanya saya ubah menjadi JFE ya. Nah, formatnya menjadi seperti ini ya. Kemudian masuk ke time format, pilih yang ini saja nih, formatnya 24 jam ya. Kemudian save change. Nah, kemudian ke writing ini kita biarkan saja dulu. Kemudian readingnya juga kita diamkan saja. Kemudian ke discussionnya ini juga biarkan saja. Begitu juga dengan media. Nah, masuk ke permalinks. Di sini pastikan teman-teman set ke post name ya. Di sini sudah ya. Pastikan ke post name, kemudian save change ya. Nah, ke privacy. Nah, di sini masuk ke change your privacy policy page-nya. Nah, tadi kan ada ya di page itu namanya privacy policy ya. Nah, ini kalau dipilih nih cuma ada satu pilihan karena tadi page-nya cuma satu. Lalu klik use this page. Nah, sudah jadi ya untuk setup awal WordPress sebelum kita lanjut ke install themes-nya ya. Nah, sekarang kita install themes-nya. Masuk ke appearance, themes. Nah, kemudian add new. Lalu upload themes. Nah, di sini saya sudah siapkan ya themes-nya. Nah, ini namanya Aveo. Aveo itu adalah themes untuk personal website ya. Nah, ini ada dua. Ini masternya atau parents. Dan ini adalah child-nya. Nah, nanti kita gunakan yang child-nya. Tapi kita harus install dulu yang parent-nya. Nah, kalau di sini kita drag and drop saja ke sini. Kemudian klik install now.
Nah, parentnya sudah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Kita install yang childnya. Kita upload themes. Nah, yang childnya sama, kita drag and drop saja. Kemudian klik install now. Ya, kita lihat ya, kita masuk ke halaman themesnya. Nah, ini install. Nah, ini adalah parentnya, kemudian yang ini adalah childnya. Nah, yang kita aktifkan adalah Aveo childnya. Kita activate. Nah, di atas ini nih pasti akan ada informasi bahwa tema tersebut memerlukan beberapa plugin ya. Di sini sudah ada Aveo Contact Form, Aveo Portfolio, Aveo Share Button dan sebagainya ya. Nah, di sini kita klik saja Begin Installing Plugins. Nah, ini plugin-pluginnya yang dibutuhkan oleh themes Aveo-nya. Nah, ini kita cek saja semuanya, kita install. Kemudian kita pilih semua ya, nih kita cek semua. Kemudian di drop down menu ini ada bulk action, kita pilih yang install, kemudian apply. Nah, setelah selesai semua, kita klik lagi nih, return to require plugin installer. Nah, setelah diinstal, kita aktifkan ya plugin-plugin tersebut. Sama caranya, kita cek semuanya, kemudian masuk ke bulk action, kita pilih activate, kemudian apply. Nah, ini sudah kosong ya. Kita coba klik di mana sih ya? Kita klik di sini ya. Nah, akan muncul installing compatible extension. Ini pasti ya untuk themes Aveo. Ini kita pilih aja yang yes, install this extension. Kita cek ya, sudah selesai semuanya ya. Kemudian kita return to extension page. Nah, ini extension yang disupport oleh themes Aveo ya. Dia menggunakan Unison extension. Nah, ini kita lihat ya. Di sini ada Translate Press ya. Ini misalkan teman-teman mau menggunakan dua language, bisa di download ya. Nah, ini kita lihat lagi. Ada apa lagi? Nah, ini ada WordPress shortcut. Kemudian ada sliders, ada sidebar, breadcrumbs ya. Nah, kemudian ada event. Nah, ini kita install aja, misalkan tadi yang sudah terinstall ada page builder, backup and demo content, portfolio, media menu. Nah, ini kita tambahkan saja ya. Misalkan ini ya. Nah, kemudian apa lagi? Nah, misalkan saya mau tambahkan sliders, contohnya ya.
Lalu apalagi misalkan misalkan events kita tambahkan ya. Ini teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan saja ya. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu kita masuk ke plugins. Ada beberapa plugins yang akan kita install ya. Oh ya, ini ada update ya. Nih, kalau ada update saja. Oke, kemudian saya akan menambahkan Classic Editor ya, karena kalau di sini dipakai defaultnya si WordPress. Nah, saya mau menggunakan yang editornya Classic saja. Caranya klik Add New. Nah, ini ada langsung ya Classic Editor, klik Install Now. Lalu kita activate. Nah, ini sudah masuk ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat ya. Kita akan lihat ininya. Masuk ke themes. Kita akan install konten demonya ya. Konten demo untuk themes Aveo itu ada di, nah, klik menu tools, kemudian di sini ada demo content install. Jadi teman-teman nanti dengan adanya demo dengan adanya demo konten ini, teman-teman tinggal ngedit saja ya. Jadi tidak bingung bagaimana sih cara membuatnya. Nah, dengan adanya demo konten ini, teman-teman dengan mudah mengedit konten yang sudah terinstall ya. Nah, di sini ada pilihan ya. Di sini ada Aveo Themes demo. Kemudian ada yang demo 2 ya minimal. Ada yang multi page. Dan ada Aveo demo 2 minimal multi page ya. Nah, di sini pilih saja yang ini ya. Yang Aveo Theme demo multi page. Kita install. Kemudian kita klik OK saja. Nah, jika muncul seperti ini, silakan teman-teman login lagi ya. Nah, di sini saya login. Ini klik abaikan saja ya. Nah, di sini ini kalau muncul seperti ini muncul karena tab sebelumnya sudah menjalankan ya. Ini klik aja live.
Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini klik saja the email is correct ya. Kemudian klik aja update WordPress database. Nah, kemudian continue. Nah, ini sudah. Hal tersebut muncul karena tadi kita menginstal demo kontennya ya. Nah, sini ini ada, nah seperti ini tampilannya ya. Untuk demo kontennya, di sini ada halaman home-nya, kemudian di sini ada resume atau CV ya. Nah, edukasi, experience gitu ya. Di sini ada desain skill-nya. Misal teman-teman punya skill apa, bisa dimasukkan ke sini. Nah, di sini ada download resume atau CV ya. Jadi teman-teman bisa naruh CV atau resume-nya di websitenya. Jadi kegunaannya nanti kalau misalkan ada keperluan, teman-teman langsung tuh ingat tuh, oh ya saya sudah menyimpan CV saya di website ya. Jadi teman tinggal download saja gitu. Kemudian ada service atau layanan ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian portofolio. Di sini teman-teman bisa tampilkan portofolio teman-teman ya. Nah, ini demonya seperti ini, gambarnya belum ada atau defaultnya seperti ini ya. Kemudian ada halaman blog. Nah, di sini teman-teman bisa mengupload artikel, sebuah artikel atau tulisan. Nah, misalkan kita lihat ya. Nah, tampilan blog itu seperti ini ya, tampilan artikelnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada kontak. Nah, kontak sini, ini jika ada pengunjung yang ingin menyampaikan pesan bisa mengisi melalui ini ya. Nah, ini tidak jalan karena kita butuh API. Nah, API ini API si Google Maps. Ini biasanya kita kena charge ya. Nanti kita hapus saja sini. Nah, sini ada alamat, ada email, ada nomor telepon. Nah, ini kan keterangan ya. Nah, seperti itu. Jadi demikian tampilan themes dari Aveo Themes ya. Jadi teman-teman tinggal edit saja konten-konten di dalamnya. Nah, cara sekarang kita setting ya, setting tampilannya seperti warna, kemudian foto. Nah, kita masuk ke dashboard WordPress-nya lagi. Kemudian klik ke Appearance, Theme Setting. Nah, di sini ada text logo ya. Text logo ini itu ada di, nah ini di atas sini. Ini kita akan rubah ya. Di sini pakai nama saya ya. Nah, di sini ada spasi nih. Nah, kenapa ada spasi? Jika tidak ada spasi, tulisannya ini akan nyambung ya. Di sini ada spasinya ya. Jadi untuk nama belakang itu kita kasih spasi baru nama belakangnya ya. Nah, kemudian image logo ya. Untuk image logo misalnya, ya, di sini saya sudah siapkan juga ya. Misalkan punya saya. Nah, misalkan saya mau pakai ini, kita drag and drop saja. Kemudian klik select. Nah,
Kemudian masuk ke copyright, ini di bagian footer ya. Ini bisa teman-teman ubah, sesuaikannya di tahun 2003 ya. Udah tahun berganti tahun. Oke, dari sini saya masukkan. Nah, seperti ini. Ini bebas ya, teman-teman mau ketikkan apa saja bebas. Nah, setelah selesai, klik save change. Nah, seperti apa sih tampilannya? Nah, kita lihat ya di sini. Kita refresh. Nah, bagian atasnya seperti ini ya. Ada logo, ada nama brand atau nama teman-teman, boleh. Silahkan teman-teman sesuaikan ya. Nah, kemudian kita masuk ke start page. Nah, ini ada foto ya. Nah, ini fotonya. Nah, misalkan saya mau ganti nih. Nah, di sini saya sudah siapkan juga contohnya, buat contoh. Nah, misalkan ini ya, ini nggak ada matanya nih. Nah, ini saya mau pakai, misalkan ini kita tinggal drag and drop. Nah, kemudian klik select. Nah, ini kita ubah namanya ya. Di sini ya, ini untuk mengubah nama ini. Ya, kemudian subtitle carousel itu yang ini ya. Nah, ini dia akan berganti nih ya. Misalkan di sini, oke, ini disesuaikan dengan title teman-teman sendiri ya. Misalkan kalau saya sebagai ini udah ada ya, kemudian saya masukkan sini. Nah, jika ada tambahan tinggal klik add aja. Nah, misalkan di sini slide makeover. Oke, kemudian di bagian ini ya, social icon ini. Nah, ini teman-teman bisa ubah ini linknya ya, kita taruh misalkan Twitter. Nah, sosial linknya apa sih? Nah, ini kita masukkan saja nih, misalkan ini. Nah, ini sudah ada. Kemudian klik save. Misalkan Facebook nggak ada ya, dihapus saja. Kemudian Instagram. Instagram. Nah, seperti ini, kemudian klik save. LinkedIn ya, misalkan teman-teman punya LinkedIn tinggal masukkan. Nah, kalau di sini saya hapus saja. Setelah itu klik save change. Nah, kita lihat perubahannya ya. Kita refresh. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan berubah nih sini. Carouselnya. Kemudian ini ada linknya ya. Link sosial media. Nah, kemudian kita lanjut. Kita lanjut ke theme design. Nah, di sini kita akan ubah warnanya ya. Di sini defaultnya hijau. Nah, di sini saya mau pakai misalkan ya. Nah, di sini ya, saya ada punya catatan kode warnanya. Nah, di sini saya main theme colornya. Saya mau ubah misalkan
misalkan ini ya, warna gold. Kita lihat ya. Kemudian, nah ini juga, oh ini saya pakai warna blue saja, yang biru. Nah, hovernya saya mau pakai ini. Copy kodenya, kemudian paste di sini. Nah, ini main header text logo color itu yang di atas ya, yang ini. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Kemudian, nah background color page title itu adalah yang ini. Ini saya mau kasih warna gold ya. Kita coba lihat. Oke, kemudian ada fontnya ya. Ini teman-teman bisa ubah fontnya mau apa. Text alignmentnya bisa teman-teman set juga. Nah, di sini untuk background color content page itu ada yang adalah warna yang ini ya. Warna ini. Itu saya diamkan saja ya. Nah, kemudian ini yang hovernya ya, hover di portfolio. Nah, ini kan hovernya nih di bagian portfolio. Nah, ini kalau kita arahkan ini kan berubah-berubah nih. Nah, itu merubah warnanya ada di sini. Nah, ini saya mau kasih warna ya gold aja ya. Gold, kemudian yang ini saya kasih warna biru. Nah, ini saya kasih transparan biar agak transparan. Misalkan ini ya segini, kemudian segini. Ini birunya agak tua ya, saya coba ubah ke ya ini aja, misalkan ini. Kemudian kita save change. Nah, ini kita lihat ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, gimana sih misalkan teman-teman mau ngubah ini juga nih, background yang ini. Itu ada di sebentar ya. Nah, ini kita coba ubah ya. Ini saya mau kasih warna ini deh, warna biru. Kita coba lihat ya, apakah berubah. Save change. Apakah benar di situ? Coba kita refresh. Oh, bukan ya. Sebentar, di mana ya? Kita cari. Oh, ini nih. Sepertinya ini ya. Nah, ini coba kita ubah yang di sini. Kita lihat dulu ya, apakah benar? Oh, bukan juga. Sebentar. Di mana ya? Di warna putih. Oh, ini body background color. Nah, ini coba kita apply, kita save change ya, maksudnya kita refresh. Nah, benar. Nah, tetapi di sini tulisannya gelap ya. Nah, ini kita ubah dulu. Itu ada di sebentar mana ya? Ah, ini kan gelap-gelap nih. Page color, subtitle. Nah, ini kayaknya nih main header stick. Nih kita coba warna putih ya.
diputihkan semua. Coba ya. Oke, kita save change. Baik, kita lihat, kita refresh. Nah, benar kan? Nah, ini jadi seperti ini. Sudah terlihat colornya. Nah, di sini masih putih nih. Ini kita cari carousel. Di mana yo? Coba ini putih ya. Oh, ini start page subtitle color, kayaknya yang ini ya. Yang ini ya, coba kita lihat. Apakah benar? Coba kita save change. Ya, kita refresh. Nah, benar ya, sudah gelap atau biru ya. Nah, kemudian kita lanjut ke setting berikutnya adalah typography. Typography ini adalah font yang digunakan ya. Body text ini ada di ini ya, ini body text dipakai Roboto. Nah, misalkan teman-teman mau ganti ya, di sini saya coba ganti menjadi menggunakan apa ya, ini coba ya, Open Sans. Kemudian scriptnya ubah ke Latin EXT. Nah, ini pakai yang ini ya, 300 coba ya. Nah, colornya pakai ini gelap ya. Nah, headingnya biarkan saja ya. Kita lihat hasilnya ini. Ya, kita refresh. Sudah berubah ya. Ini agak tipis ya. Nah, kalau agak tipis kita tebalkan lagi. Nah, kita pilih style sininya menjadi ya agak tebalnya ke 300, naikkan menjadi misalkan 500 ya. Coba save change. Ini refresh. Nah, sudah agak kelihatan ya, jadi kelihatan ya, sudah agak tebal. Nah, di sini teman-teman juga bisa ubah nih ukuran heading 1 ukurannya berapa, heading 2 ukurannya berapa, heading 3 berapa, dan seterusnya ya. Nah, jika teman-teman, nah ini heading fontnya nih, dia pakai Montserrat. Misalkan teman-teman mau ganti ya. Nah, sini kita coba ganti pakai apa, coba ada ini enggak ya? Nah, Leak Spartan. Kemudian sini Latin X, agak tebal, berarti misalkan saya taruh sekitar 700 ya. Coba save change. Kita lihat, kita refresh. Nah, tulisannya sudah berubah ya jenisnya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa setting sesuai selera teman-teman untuk tipografinya. Nah, kemudian masuk ke setting contact form. Contact formnya ini, nah ini ganti alamat email teman-teman ya, yang aktif ya, yang pasti. Sini pakai email saya. Nah, kemudian ini misalkan mau dirubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tinggal ketik aja nih, pesan baru dari form kontak. Nah, sini ada pesan baru dari form kontak. Nah, pesan berhasil dikirim misalkan ya. Saya tambahkan ya. Terima kasih
pesan kamu berhasil dikirim. Oke. Nah, kemudian di sini terjadi kesalahan. Mohon coba kembali. Oke. Nah, ini kita save change saja. Nah, seperti itu settingannya untuk email kontak ya, kontak form ya. Nah, untuk custom CSS dan JS ini kosongkan saja. Kemudian SEO-nya juga nih. Nah, ini teman-teman bisa masukkan itu ya, kode dari Google Analytics. Masukkan ke sini. Nah, ini bodinya ya. Ini nanti teman-teman bisa googling ya, bagaimana sih caranya. Nah, untuk bagian portfolio, nah di sini kan teknologi kita, ini saya ganti menjadi teks. Nah, kemudian di sini, nah ini display fieldnya, coba kita lihat ya. Di sini maksudnya adalah, nah misalkan, coba kita lihat sini. Nah ini description-nya, ada klien ya, ini site-nya ya, site, kemudian ada tanggal ya, date. Nah, ini misalkan teman-teman punya project ya, project yang sudah dikerjakan. Nah, ini bisa teman-teman tampilkan nih portfolionya di sini. Ini ada image, nah ini ada videonya ya. Ini bisa di-embed dari YouTube atau Vimeo ya. Nah, ini bisa jadi enak. Misalkan teman-teman punya event pelatihan, nah bisa tampilkan nih video singkat pas saat acara tuh di sini. Ya, seperti itu. Nah, tadi masuk teks itu, nah, ini kan teknologi ya. Nah, ini saya ganti teksnya. Ya, kemudian save change. Kita lihat ya. Kita refresh. Nah, ini teksnya ya. Ini ada tombol share-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, itu caranya kita men-setting themes sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana ya, sebentar. Nah, kita mau edit nih ya. Kita mau edit informasi yang ada di halaman depan ini ya. Nah, caranya mudah nih. Ya, pastikan ya teman-teman login dulu ke dashboard ya, biar mudah. Nah, teman-teman login, otomatis nanti ada ini, ada menu di atas nih. Nah, ini tinggal klik edit page saja, masuk ke home ya, masuk ke home, tinggal edit page. Nah, di sini teman-teman bisa edit nih. Nah, di sini ada block title-nya. Nah, ini block title ini apa sih? Coba kita lihat nih. Oh, tentang, berarti about me ya. Nah, ini kita rubah nih. Tentang saya. Oke, kemudian save. Nah, teks bloknya nih. Nah, ini deskripsi singkat nih. Nah, ini saya copy aja ya dari punya saya yang sudah jadi untuk contoh. Ini saya ambil dari punya saya ya, deskripsi singkatnya. Ini saya copy. Nah, kemudian saya paste di sini. Kemudian save. Nah,
Nah, di sini ada button ya, button untuk mendownload. Nah, ini kan masih kosong nih. Nah, misalkan teman-teman mau naruh CV-nya ya, caranya taruh dulu file PDF-nya masuk ke sini ya, menu media. Nah, kemudian teman-teman tinggal drag and drop juga ininya. Seperti ini ya. Mana ya? Nah, ini tinggal drag and drop PDF-nya. Klik PDF-nya. Nah, di sini ada file URL. Nah, ini yang kita copy nih. Ya, diklik aja nih, copy URL to clipboard. Sudah ke copy, kemudian masuk ke sini. Nah, button linknya kita ubah ke tadi link yang sudah di copy ya. Nah, seperti ini. Nah, ini aktifkan ya, open link in new window. Jadi ketika diklik buttonnya, dia akan membuka jendela baru ya. Nah, kemudian save. Nah, di sini info list ya. Info list itu bagian, sebentar nih. Kita preview dulu ya. Nah, info list yang ini nih. Bisa kita ubah ya. Misalkan di situ kita lihat ya. Nah, misalkan di sini info list age, itu bahasa Indonesia apa? Usia misalnya. Nah, usia. Nah, ini umurnya teman-teman masukkan berapa. Setelah itu save. Nah, kemudian ada residen misalnya. Nah, ini saya ubah aja jadi domisili ya. Domisili misalkan di sini. Ya. Kemudian save. Nah, misalkan teman-teman nggak mau pakai address nih, tinggal hapus saja di sini. Nah, kemudian ini alamat email ya. Emailnya, nah ini bisa teman-teman edit juga. Nah, seperti ini. Nah, ini jangan lupa nih untuk linknya mail to _2 alamat email ya. Nah, ini copy aja. Ini jangan sampai hilang ya. Mail atau jangan sampai ke delete ya, mail to _2. Nah, kita paste di sini. Jadi begitu kalau diklik alamat emailnya akan otomatis terbuka aplikasi email yang ada di device atau laptop atau komputer teman-teman ya. Kita save. Nah, ini juga phone misalnya. Saya telepon ya. Nah, ini teman-teman masukkan nomor teleponnya, kemudian save. Nah, ini freelance nih, maksudnya ada status ya. Bebas nih teman-teman mau ketik apa di sini, masukkan apa bebas. Nah, misalkan nih ganti ya. Save. Nah, setelah selesai save. Kemudian kita update ya. Nah, kita lihat nih. Kita refresh. Nah, sudah berubah ya. Nah, tadi maksudnya tuh kalau kita klik email nih, nah dia akan terbuka ya. Nah, sekarang kita lanjut ke resume. Mengedit resume atau CV ya. Nah, ini kalau pendidikan apa. Kemudian isi pengalaman ya. Nah, ini kita edit lagi aja nih. Sudah masuk ke halaman ini. Ini
Ini hapus dulu ya. Terus kita edit page. Nah, seperti ini. Ini ada timeline ya. Klik saja timelinenya. Nah, misalkan apa nih? Edukasi bagi misalkan pendidikan. Oke. Timeline. Nah, ini tahun sama kayak CV ya. Di sini klik aja. Nah, ini ada ini. Kalau kita lihat ya. Nih. Nah, ini judulnya ya. Misalkan edukasi tahun 2012, misalkan. Nah, ini yang terakhir. Universitas Gunadarma. Kebetulan saya lulusan Gunadarma. Ya, kok kita lihat ya. Oh, maaf. Di sini itu di sini ya subtitlenya. Misalkan di sini sarjana manajemen informatika ya, jurusannya. Nanti ada deskripsinya, bisa teman-teman isi ya. Atau kalau misalnya nggak perlu bisa dihapus. Nanti jadinya seperti ini ya. Kita save dulu. Nah, ini ubah juga, teman-teman sesuaikan ya. Nah, setelah selesai, save. Kemudian kita update. Nah, ini kita lihat ya. Nah, pendidikan. Nah, tadi nih, manajemen informatika tahun 2012. Universitas Gunadarma. Nah, seperti itu. Nah, ini teman-teman sesuaikan semua nih ya. Sesuai dengan pendidikan. Nah, ini ada pengalaman ya, experience. Ini ngeditnya di sini ya. Nah, ini kolom 1, ini kolom 2. Nah, sama seperti tadi ngeditnya. Di sini ada pengalaman. Nah, misalnya pengalaman kerja ya. Ya, seperti itu. Nah, ini hingga sekarang misalkan ya, sebagai apa, misalnya web designer di mana. Nah, misalkan ya, seperti itu ya. Nah, ini bisa teman-teman deskripsikan ya. Misalkan ada logo perusahaan, bisa juga teman-teman masukkan di sini gitu ya. Teman-teman edit juga sama seperti tadi. Kalau sudah, klik save. Nah, kemudian masuk ke bawah nih ya. Nah, ini adalah desain skill ini nih. Nah, ini teman-teman bisa masuk, teman-teman edit ya. Kan ini misalkan hard skill ya, judulnya. Nah, ini skillnya apa aja sih hard skill yang teman-teman punya. Nah, misalkan web design berapa persen value-nya. Nah, misalkan mau ganti deh 100%. Kemudian graphic design misalkan berapa, saya mau masukkan 99% ya. Nah, ini misalkan nggak ada nih, cuma ini aja, atau mau edit ya, saya sesuaikan dengan saya nih, slide makeover ya 100% ya, seperti itu. Kemudian save. Nah, di sebelahnya ya, tadi ini, kemudian di sebelahnya misalnya tadi hard skill, sekarang soft skill misalnya. Sekarang soft skill ya, soft skill teman-teman yang miliki apa aja.
Di sini misalkan public speaking 100% ya. Kemudian apa lagi? Design thinking ya. Ya pokoknya teman-teman sesuaikan lah ya. Nah, 99. Nah misalkan ini nggak perlu dihapus, kemudian save. Nah di sini ada button ya, di bawahnya ada button. Nah, ini sama nih linknya yang tadi. Masukkan saja di sini ya. Masih ada nggak ya? Oh, udah nggak ada. Nah, ini teman-teman ambil linknya di media. Nah, ini resume-nya, diklik filenya, copy URL to clipboard, kemudian masukkan ke sini. Ini jangan lupa ya, open link in new window, diaktifkan, kemudian save. Oke, setelah selesai kita update. Nah, kita lihat perubahannya ya, kita refresh. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kan, nah ini kalau kita klik ya tadi, dia akan buka seperti ini ya. Ini saya install download manager. Kalau misalnya yang tidak ada download manager, dia akan buka web browsernya ya, seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke services, halaman servicesnya. Nah sama ya, klik edit page. Nah ini bisa teman-teman edit ya, sama seperti tadi. Nah ini blog title-nya, misalkan jasa saya, misalkan itu ya. Kemudian save. Nah sini klik saja service-nya, misalnya web design ya. Nah di sini ada deskripsinya nih, misalkan ya, saya ambil dari saya ya. Nah web design web ya. Deskripsinya masukkan ke sini, kemudian save. Nah teman-teman bisa ganti ikonnya juga ya, tinggal klik aja di sini. Nah ini pilih teman-teman nih, ini yang diupload, ini ada ikon ya, teman-teman pilih sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, seperti itu, kemudian save. Nah coba kita lihat ya perubahannya, diupdate. Kita refresh ya, ini akan berubah nih. Jasa saya, nah ini web design yang tadi kita paste dari, kita ambil dari website saya, kita paste di sini ya. Ya selanjutnya untuk fotografi segala macam ini bisa teman-teman editnya di sini ya. Jadi ini yang web design, kemudian ini yang kedua ini
yang ketiga, dan seterusnya. Nah, masuk ke bawah ya. Di bawah sini ada klien. Nah, ini teman-teman bisa edit juga nih, misalkan teman-teman sudah punya klien atau misalkan mau dihapus juga bisa ya. Sini bisa dihapus. Gimana sih? Ini klien ini bisa dihapus juga. Nah, ini isinya image nih, tinggal klik aja. Ya, teman-teman bisa pilih logonya. Misalkan pakai logo ini ya. Kliennya misalkan ini. Nah, misalkan mau lari kemana nih? Misalkan misalnya ini kliennya nih, si Arif Prabu ini klien teman-teman misalnya. Nah, masukkan saja linknya di sini. Nah, ini teman-teman juga bisa aktifkan nih opening new window, jadi akan kebuka window baru di browser. Kita save. Nah, seperti kita lihat ya. Hasilnya nah seperti ini ya logonya. Ini kalau kita klik ya, dia akan membuka jendela baru atau tab baru di browser teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, untuk testimonial, nah ini masuk aja nih, kita lihat nih tadi kan klien. Nah, ini ada testimonial slider, klik saja testimoni misalnya. Nah, ini diklik, ngambil dari saya juga ya. Nah, ini misalkan nih Hockey Star ya. Mana ini namanya Hockey Star. Sama ya. Ini misalnya nama yang punya nih, misalnya Budi ya. Yang punya Budi. Nah, ini ada quotes-nya itu komentarnya ya, ini bisa kita copy, ini nggak bisa di copy ya. Nah, misalnya gini ya. Terima kasih Mas. Ya, misalnya itu ya. Misalnya punya foto, logo, nah ini bisa masukkan nih. Ya, misalnya pakai ini lagi lah ya, sebagai contoh. Nah, ini kalau ada linknya, masukkan juga di sini. Nah, kalau itu kita save. Ya, sama juga nih, yang lain juga bisa teman-teman masukkan nih testimoni dari klien atau rekanan teman-teman nih. Ya, kita lihat ya, kita save, kita update. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, itu. Ya, kalau dilihat di website saya tuh, nah, ini kalau banyak nih, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawah nih, di sini, misalkan teman-teman punya layanan nih. Misalkan nih, saya mau ubah nih layanan konsultasi, contohnya ya. Nah, di sini kita masuk ke sini. Jasa, di sini konsultasi. Save. Kemudian ini tabelnya ya, tabelnya ini. Nah, ini tabel-tabelnya. Nah, misalkan ini namanya apa nih? Coaching misalnya. Harganya berapa? Ya, misalnya 1.500.000. Ya, sepanjang itu ya. 1.500.000. Misalkan seperti ini. Ini per apa nih? Misalnya per jam misalnya.
Nah, apa aja yang teman-teman dapat nih? Konsultasi selama 1 bulan, oke, 1 jam ya. Kemudian di sini apalagi nih, bebas teman-teman masukkan ya, layanan ya. Nah, kemudian di bawah sampingnya nih, misalkan di sini konseling misalnya, harganya berapa nih? Misalkan 2.500.000 ya. Ambil contoh aja ya. Per berapa nih? Misal per month gitu ya. Murah sekali ya. Misalkan apa nih? Konseling misalnya seminggu 2 kali selama 1 bulan misalkan ya. Nah, begitu juga di sini ya. Ya, teman-teman bebas masukkan nih, sesuaikan. Nah, ini kalau kita lihat nih, kita save, kemudian kita update. Ya, kita refresh. Jasa konsultasi. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, misalkan ini button nih. Button bisa kita larikan nih ke WhatsApp nih. Nah, di sini ya. Tapi mana table? Nah, sini ada button row, edit. Misalkan saya mau. Nah, buttoningnya apa nih? Misalkan ya, WhatsApp ya. Ini 62 bla 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 gitu ya. Misalkan ini. Ya, seperti ini ya, ini hasil dari generate-nya ya. Dan ini biasanya saya open link in new window, saya aktifkan nih biasanya. Kemudian save. Nah, kita lihat ya. Save. Kita update. Nah, kita refresh ya. Nah, kalau kita klik, dia akan masuk ke WhatsApp. Nah, seperti itu. Ini kalau di handphone, dia ngakses buka website teman-teman dari handphone, dia akan membuka aplikasi WhatsApp-nya. Seperti itu ya. Nah, ini teman-teman sesuaikan nih. Nah, misalkan mau nambah lagi nih, ini kan cuma jasa konsultasi. Nah, seperti saya ini kan ada jasa landing page, jasa website gitu kan. Nah, ini teman-teman tinggal duplikat aja nih. Nah, duplikat. Nah, yang kedua nih, misalkan jasa desain ya, judulnya. Nah, tabelnya sama nih, diedit aja. Misalkan ini paket 1 ya, ini paket 2, paket 3. Nah, seperti itu ya. Sama, edit seperti yang tadi. Save. Nah, kita update. Nah, kita lihat. Nah, ada seperti ini ya. Ada jasa konsultasi, ada jasa desain gitu ya. Nah, seperti itu. Ini kalau di website saya seperti ini yang banyak ya. Nah, teman-teman tinggal mainkan saja edit tabelnya. Ya, seperti
seperti itu. Nah, sekarang masuk ke portfolio. Nah, ini tinggal sama ya, edit page. Nah, ini bagian portfolio cuma satu. Nah, untuk portfolio, item-itemnya itu ada di menu khusus dia. Ngeditnya di sini ya. Klik aja menu portfolionya. Nah, ini postingannya ya. Misalkan ini portfolio project 4. Coba kita lihat. Project 4 ini ya, yang tadi. Nah, ini teman-teman bisa edit atau bisa add new ya. Ini kita edit aja ya. Teman-teman bisa lihat nih, masing-masing ini kan beda-beda nih. Bisa teman-teman lihat nih settingannya seperti apa sih. Nah, kita buka satu-satu nih. Misalkan yang ini. Nah, ini ada video. Ini ada foto galeri ya. Nah, misalkan di sini saya mau ambil ya. Edit. Saya mau tampilkan foto-foto kegiatan ya. Ini saya ambil dari sebentar. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nih. Nah, misalkan ini ya. Saya ambil ini. Ya, beberapa ya. Tinggal drag and drop. Nah, teman-teman pilih aja 3 gambar ini ya, mau dimasukkan 3 gambar ini mau dimasukkan ke galerinya. Nah, ini uncheck saja nih. Ini bawaannya. Nah, ini cuma 3. Kemudian select. Nah, sudah dari sini nih. Nah, untuk pojok covernya bisa teman-teman ubah nih. Nah, ini ukurannya. Ukurannya adalah 1280 kali 853 pixel. Nah, ini teman-teman pastikan ukurannya sama dengan ini ya. Teman-teman bisa bikin di Canva atau di PowerPoint ya. Dengan ukuran seperti ini. Itu. Nah, misalkan di sini ya, sebagai contoh ya. Ya, misalkan ini covernya lah ya. Tapi ini ukurannya beda nih. Ini buat contoh saja. Nah, setelah itu set feature image. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di sini misalkan event ya, event apa nih? Seminar. URL teksnya ada nggak sih? Misalkan nggak ada ya. Coba kita lihat aja ya. Nah, ini teman-teman teksnya masukkan. Seminar sehari bla 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 gitu ya. Di Jakarta. Convention Center. Benar nggak sih tulisannya? Ya, contoh ya. Misalnya, nah, ini teksnya apa nih? Nah, seminar atau workshop bisa boleh juga ya, workshop. Nah, 2 ini. Nah, kita lihat ya. Oh ya, videonya nih. Nah, misalnya video, kita klik. Nah, misalnya teman-teman punya video nih di YouTube nih, contoh ya. Nah, contohnya ini aja lah ya. Nih. TubeBuddy helps your YouTube videos get seen. Sure. Nah, misalnya teman-teman, ini video teman-teman yang mau tampilkan ya. Nah, tinggal klik share.
Kemudian ini ya linknya kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, aspect ratio-nya pasti ya 16:9. Nah, kemudian kita save. Coba kita lihat ya, kita update. Nah, ini teman-teman bisa langsung preview nih di sini ya. Atau di sini ya. Ya, misalkan ini aja ya. Klik kanan. Open link in new tab. Nah, seperti ini nih. Nah, ini tadi ya, galeri tadi image ya. Tuh, seperti ini. Oh, videonya nggak bisa ternyata. Kenapa ya? Sebentar. Apa ini ya? Coba ya, kita save. Oh, lagi error berarti. Nah, seperti itu ya. Linknya tinggal copy, paste di situ. Jadi kalau di saya nih ya, kita lihat punya saya aja yang sudah jadi ya. Misalnya apa ya? Nah, ini video di YouTube nih ya. Tampilnya seperti ini. Nah, nggak ada suaranya ya. Wah, Nah, seru gitu ya. bermain bersama. Jadi teman-teman bisa embed video dari YouTube, dari Vimeo di website teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, proyeknya lain juga sama sih. Ya, teman-teman tinggal sesuaikan ya. Misalkan ini sih kayaknya beda nih. Ya, kayaknya beda ini yang ini. Nah, ini cuma image-nya. Nah, ini teman-teman contek aja nih. Dilihat settingannya seperti apa. Nah, diklik, kemudian di sini cuma lightbox feature image ya. Feature image mana sih? Nah, ini. Ya. Misalkan saya mau ganti yang tadi. Misalkan ini ya. Kita update. Misalkan ini kita refresh coba. Nah, ini nih fitur image-nya. Coba yang ini ya. Nah, dia akan langsung tampil gambarnya seperti itu. Nah, teman-teman tinggal, nah jangan lupa nih di sini ada kategori ya. Teman-teman ubah nih, sesuaikan kategorinya ya. Misalkan tadi project apa sih di sini? Nah, ini teman-teman tinggal ubah nih. Kalau di saya sini, di sini ada e-course, ada site makeover. Nah, ini kategorinya nih. Nanti otomatis akan terbagi atau disesuaikan dengan kelompoknya nih. Kalau ini all, nah misalkan e-course, nah dia akan muncul seperti ini nih. Site makeover, gitu. Website, ya. Seperti itu ya. Itu kategorinya. Jadi pas di saat edit ya, mana tadi ya? Nah, di sini teman-teman pilih nih kategorinya mau yang mana, gitu. Portfolio kategorinya. Jangan lupa nih, soalnya kalau nggak dipilih dia tidak akan terkelompokkan nih di sini, gitu. Oke. Nah, sekarang masuk ke blognya. Nah, di blog ini juga ada kategorinya ya. Nah, ini masuk ke blog post ya.
Di sini ada kategori blog post, terus kategori. Nah, ini teman-teman tentukan nih, misalkan saya mau ganti nih, bukan CSS ya. Nah, klik aja nih, misalkan cerita pendek lah misalkan ya. Nah, ini hapus aja nih slugnya, hapus, nanti dia akan mengenerate sendiri ya. Kemudian update. Nah, tuh dia akan mengenerate sendiri ya. Kemudian apalagi nih mau dirubah, misalkan ini saya nggak mau pakai atau diubah tutorial misalkan. Nah, dihapus saja, tinggal update kategori. Nah, bisa juga klik ini atau nah ini quick edit ya. Ini cara cepat mengubah editnya. Kemudian di sini apa nih? Informasi misalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang uncategorized jangan dihapus nih. Ini udah default bawaan dari WordPress-nya. Ini didiamkan saja nih, ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau blognya kita lihat dulu ya. Nah, ini post-post yang sudah ada nih di sini nih. Nah, ini teman-teman tinggal edit aja nih, atau teman-teman bisa contek ya. Misalkan ini seperti apa sih ininya? Nah, isinya tuh di sini ada text block. Text block ini adalah kontennya, isinya. Nah, di sini ini teman-teman edit nih, misalkan saya ambil dari ini. Saya ambil dari ya inilah ya contohnya, saya mau ambil. Nah, saya copy misalkan ya di situ ya tadi. Nah, ini pas di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya ini ada ini besar ya. Apa tulisannya dan ukurannya besar, bold. Di sini paragraf. Nah, ini kita lihatnya di sini nih. Ini adalah paragraf. Kemudian kalau mau memperbesar judul, nah kita ubah aja nih heading berapa gitu. Di sini saya pakai heading 2 gitu. Terus warna mau dirubah nih. Nah, kalau mau ubah warna, blok semua, terus ganti warnanya misalkan merah ya. Terus tadi apa nih? Heading 2 bold. Nah, kita save. Kita lihat nih ya. Nah, ada quotes nih. Nah, quotes itu masuknya di mana sih maksudnya? Nah, kita lihat di sini ya. Quotes itu, nah ini quotesnya. Dia akan ada tanda atau garis vertikal ya. Nah, terus ada lagi nih teks lagi nih ya. Jadi quotes itu dibuat satu persatu ya di sini bagiannya. Nah, ini quotesnya siapa sih autornya? Oh, Steve Jobs. Nah, seperti itu. Kemudian save. Nah, terus ada lagi textbook kan ya, di bawahnya ada teks lagi nih. Nah, jadi dipisahkan nih, textbook sendiri, quotesnya sendiri. Misalkan teman-teman mau nambahin image juga bisa tambahin sendiri ya. Di sini ada mana ya? Nah, tinggal teman-teman pilih nih. Nah, ini ada image nih. Misalkan teman-teman mau menyisipkan image, tinggal drag aja nih. Misalkan di sini ya. Nah, teman-teman mau masukkan image apa nih? Tinggal pilih aja atau drag and drop ya. Misalkan ada baru nih. Tinggal drag and drop aja di sini. Nah, ini kemudian select ya. Nah, ini
ini nothing happen nih, karena kalau misalkan kalau diklik gambarnya akan pop up. Nah, tanda ini aja gitu. Misalkan ini ya, kita lihat ya contohnya. Oke, kemudian update ya. Nah, kita lihat postnya, kita lihat blognya seperti apa kontennya. Nah, seperti ini. Nah, itu ada image-nya. Nah, image-nya kalau kita klik nih, tuh akan kebuka dia. Seperti itu. Nampaknya deteksi lagi. Nah, di sini kok gambarnya ini sih? Nah, ini adalah feature image-nya. Jadi di sini teman-teman masukkan juga nih. Nah, ini fitur image-nya. Misalkan mau pakai yang ini juga ya. Nah, kita lihat ya, kita update. Nah, kita refresh ya postnya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti juga di menu portfolio ya di sini. Maaf, blog ya. Nah, dia akan muncul gambar juga. Nah, ini pastikan image-nya ukurannya sama ya. Ini kan nggak sama nih kebesaran. Berapa sih ukurannya? Nah, ukurannya sama kayak tadi ya. Ukuran si fitur image-nya itu. Nih, kita lihat ya. Ini 1280 dikali 853. Nah, ini biar seragam, ukurannya samain semua seperti ini. Nah, ini kan sebagai contoh ya. Nah, ini ukurannya kan gede nih. Nah, teman-teman edit dulu bisa di Canva atau di mana ya. Seperti itu ya. Pastikan ukuran sama semua. Jadi nanti, nah ini kan sama nih. Ini dengan ini sama nih. Jadi kan rata nih. Sama seperti ini ya. Misalkan ini. Nah, ini ukurannya sama nih. Jadi rapih kelihatannya. Seperti itu. Ini ngeditnya juga ada di Canva, ada di PowerPoint ya. Teman-teman sesuaikanlah enaknya ngedit di mana gitu. Yang mudah buat teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke kontak. Nah, ke kontak tadi itu sudah sebagian udah di setting ya. Nah, ini kita ubah nih. Caranya sama, kita edit. Nah, ini petanya karena error kita hapus saja ya. Ini blog title-nya. Dia apa sih? Get in touch ya. Misalkan hubungi saya. Ini juga dipisahkan dengan spasi dulu ya depannya. Spasi baru tulisannya. Biar tidak nyambung ya. Nah, ini dividernya, pemisahnya biarkan saja. Kemudian info listnya. Nah, ini tadi nih. Misalkan ini. Setelah oke, save. Terus ini alamat email ya. Ini emailnya, kemudian save. Nah, ini nomor handphonenya, nomor kontak teman-teman ya di sini. Nah, ini info ya. Teman-teman bebas nih mau apa terserah ya. Kalau saya sini ya saya diamkan saja ya. Setelah oke semuanya, save. Nah, untuk bagian sebelah kanannya ya, yang ini kita rubah nih. Rubahnya di sini nih. Block title ya, ini namanya
block title. Nah, di sini misalkan ya, kirim pesan. Ini juga jangan lupa spasi biar tidak menyambung ya, tidak menyatu dengan titlenya. Ya. Nah, kontak formnya ini udah biarkan saja karena tadi sudah di setting ya. Kemudian setelah oke, update. Nah, kita lihat ya, kita refresh. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, itu. Nah, demikian caranya bagaimana teman-teman bisa mengedit konten di dalamnya ya, karena tadi kita sudah kita install di konten demonya, sehingga teman-teman dengan mudah ya mengedit yang sudah ada ya. Dibanding tadi kalau misalnya kita tidak install konten demo, teman-teman akan kesulitan tuh mendesainnya seperti itu ya. Oke, baik, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan makin ciamik ya itunya personal websitenya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.